Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin dari sini, berdoa bisa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, banyak nih pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu. Ibu bernama Sania Puji Tilamsari atau bisa dipanggil dengan Ibu Sania. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember dengan NIM 180210302017. Oke, pembelajaran pada hari ini kita membahas mengenai KD 3.5. KD 3.5 ini membahas mengenai menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru apa sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Orde berasal dari bahasa Latin yang artinya ordo. Ordo adalah susunan, aturan, deretan, serta ketertiban. Ordo juga dapat diartikan sebagai adanya unsur-unsur yang menurut suatu hukum, prinsip, atau ide tertentu. Kalau kita membahas mengenai Orde Baru nih, pasti yang kita pikirkan adalah nama Soeharto. Ya, Bapak Soeharto adalah pemimpin Orde Baru selama 32 tahun. 32 tahun ini waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh beliau, mulai dari kebijakan politik serta kebijakan ekonomi. Kebijakan politiknya pun masih terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri, juga kebijakan politik luar negeri. Oke, berarti kita di sini akan membahas mengenai 3 poin. Poin yang pertama yaitu menganalisis mengenai kebijakan politik dalam negeri, yang kedua yaitu kebijakan politik luar negeri, juga yang terakhir menganalisis mengenai kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri ini ada pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu pada tahun 1971 ini sudah diatur melalui SI MPR pada tahun 1967 yang menetapkan, yang berisikan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau yang bisa disebut dengan Orde Lama. Pada pemilu Orde Lama ini, pejabat pemerintah hanya memfokuskan satu partai saja, yaitu Partai Golkar. Golkar ini memenangkan selama beberapa tahun, mulai dari tahun 1977 Golkar yang menang, 1982, 1987, 1992 hingga 1997 ini semua Golkar lah yang pemenangnya. Oke, selain pelaksanaan pemilu 1971 juga ada dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI itu apa sih? Dwi fungsi ABRI itu adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI ini diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI ini juga memiliki wakil dalam MPR yang disebutnya dengan fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI pada masa Orde Baru ini sangat mendominan. Yang terakhir yaitu ada P4. P4 kepanjangan dari Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila atau P4 juga bisa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa.
Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai arti pentingnya Pancasila. Semua organisasi ini tidak boleh menggunakan ideologi lain kecuali ideologi Pancasila. Bahkan dilakukannya pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ini untuk para pegawai negeri sipil juga. Oke, Ibu ulang ya, berarti pada kebijakan politik dalam negeri ada pelaksanaan pemilu 1971, dui fungsi ABRI, juga pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau P4 atau juga bisa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri ini antara lain yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari anggota PBB, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1955. Indonesia ini merasa terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk keluar dari anggota PBB. Akan tetapi, keadaan ini kemudian mendorong Indonesia kembali untuk menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Indonesia resmi menjadi anggota PBB kembali yaitu pada tanggal 21 September 1966. Indonesia resmi menjadi anggota PBB kembali. Yang selanjutnya yaitu ada memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia ini mulai memperkuat kerjasama baik regional maupun internasionalnya dengan melakukan beberapa upaya. Yang pertama yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Yang kedua yaitu mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga ikut berperan dalam KTT non-blok. Dan yang terakhir yaitu berperan dalam organisasi konversi Islam atau yang disebutnya dengan OKI. Oke, kita memasuki poin yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi. Pemerintah Orde Baru ini memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonominya, yaitu yang disebut dengan trilogi pembangunan. Namanya juga trilogi, berarti ada 3 poin penting di dalam trilogi pembangunan. Poin penting yang pertama atau bisa yang disebutnya dengan isi trilogi pembangunan ini, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa dasar lagi, trilogi pembangunan ini dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966. Kurang lebih inflasi tersebut itu sebesar 650% per tahunnya. Nah, oleh karena itu pemerintah lalu mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau lebih singkatnya bisa disebut dengan Repelita. Pada bulan April 1969 ini, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun sekali Repelita ini akan berganti tugas dan akan berganti kebijakan. Repelita yang pertama ini pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utamanya yang hendak dipakai adalah pangan dan sandang. Repelita yang kedua yaitu mulai tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979.
yang menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri pengelolaan bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita yang ketiga ini dimulai pada tanggal 1 April 1979 sampai dengan 31 April 1984. Repelita yang ketiga ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Pemerataannya antara lain yaitu pemerataan penumbuhan kebutuhan rakyat, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang merata, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya yaitu repelita yang keempat dimulai pada tanggal 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989 yang menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita yang kelima dimulai pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 yang menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang terakhir yaitu repelita yang keenam dimulai pada tanggal 1 April tahun 1994 yang menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, peningkatan sumber daya manusia. Poin yang kedua yaitu ada revolusi hijau. Revolusi hijau ini pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi. Apa intensifikasi? Intensifikasi itu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna untuk memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua setelah intensifikasi yaitu adanya ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertani yang lebih optimal. Yang ketiga yaitu diversifikasi, yaitu keanekaragaman usaha tani. Dan yang keempat yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi itu pemulihan daya produksi sumber daya pertanian yang sudah kritis. Nah, kita sudah membahas nih ya ketiga poin tersebut. Yang pertama yaitu kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri, serta kebijakan ekonomi. Nah, Ibu berharap kalian semua mengerti dan memahami materi mengenai Orde Baru pada video pembelajaran kali ini. Oleh karena itu, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alangkah baiknya nih, tadi awal sebelum memulai pembelajaran berdoa. Alangkah baiknya sebelum mengakhiri proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dari sini. Berdoa bisa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.